Pada video kali ini saya akan melanjutkan penjelasan masih pada aplikasi Microsoft Word ya. Saya sudah menyiapkan sebuah file dokumen 1. Nah, yang pertama akan kita bahas adalah indentasi. Indentasi merupakan pengaturan jarak ya. Jarak dari sebuah paragraf baik dari kanan maupun dari kiri, dari tepi kertas. Nah, pertama kita lihat ada first line indent ya. First line indent ini digunakan untuk mengatur baris pertama dalam sebuah paragraf agar lebih menjorok ke dalam. Contoh ya, seperti ini. Kemudian yang kedua ada hanging indent. Hanging indent kita gunakan untuk mengatur baris setelah baris pertama ya, atau dengan kata lain dimulai dari baris kedua dalam sebuah paragraf hingga baris terakhir ya, agar lebih menjorok ke dalam. Yang ketiga ada left indent. Left indent digunakan untuk mengatur keseluruhan baris dalam sebuah paragraf ya, agar lebih menjorok ke dalam. Kemudian yang berikutnya ada right indent. Nah, right indent ini digunakan untuk mengatur jarak dari paragraf ya dengan batas kanan kertas ya, seperti ini. Oke, itu fungsi dari indentasi ya. Kemudian yang kedua kita akan membahas fitur find and replace ya. Find and replace digunakan untuk menemukan dan mengganti sebuah kata dalam file yang kita miliki. Nah, caranya pada keyboard kita bisa menekan tombol Ctrl dan F. Akan muncul panel navigasi di sebelah kiri ya. Misalnya kata yang akan saya cari adalah jaringan ya. Nah, maka Microsoft Word akan secara otomatis memblok dan menampilkan kata jaringan. Nah, misalnya saya akan ganti kata jaringan ini. Nah, di sini kita gunakan fitur replace. Yang tadi saya menggunakan fitur find ya. Oke, jaringan. Ya, saya ganti dengan komputer seperti itu misalnya. Nah, jika ingin mengganti keseluruhan kata jaringan dengan kata komputer, maka kita bisa pilih replace all. Nah, maka akan ada informasi bahwa kita sudah mengubah 9 kata jaringan ya. Kemudian klik OK. Jadi semua kata jaringan akan berubah menjadi komputer. Kalau ingin merubahnya satu-satu, bisa kita gunakan replace saja, diklik sekali. Oke. Selanjutnya kita akan mencoba menggunakan pembagian kolom ya. Nah, dalam sebuah dokumen lembar kerja Microsoft Word, kita bisa bagi menjadi beberapa kolom. Nah, kita lihat di ribbon, kemudian cari kolom. Saya akan coba rubah menjadi 2 kolom. Oke, seperti ini sudah menjadi 2 kolom.
ya. Kita juga bisa menyesuaikan ya sesuai dengan keinginan. Mau 2 kolom, 3 kolom, 4 kolom, dan lain sebagainya. Oke, itu tentang kolom ya. Nah, selanjutnya yang cukup penting juga perlu kita ketahui adalah pemanfaatan equation dan simbol. Equation digunakan untuk membuat rumus-rumus matematika ya. Kita cari ribbon insert, kemudian equation. Nah, satu contoh, saya akan membuat sebuah equation. Saya ulang terlebih dahulu. Insert equation. Saya cari dulu equation yang sudah jadi ya. Ini akan kita gunakan sebagai contoh. Oke. Insert, kemudian equation ya, diklik. Sini ada dua pilihan, ada equation, kemudian ada tanda panah sebelahnya. Saya klik equationnya. Oke. Nah, di sini akan muncul sebuah kotak ya. Nah, kita akan membuat equationnya di dalam kotak. Nah, pertama, sesuai contoh, kita ketik tanda kurung, kemudian huruf X plus A dalam kurung ya, pangkat N. Nah, pangkat N, kita lihat di atas mana equation operator yang menunjukkan pangkat. Kita bisa lihat di sini. Kita cari-cari dulu. Atau kita juga bisa menggunakan superscript ya. Sorry. Saya perbaiki. Pangkat N, kemudian insert equation, oke, kemudian cari di sini di menu bracket ya, cari yang pangkat N, yang berpangkat. Kalau tidak ada di sini, cari di fraction. Kalau tidak ada di fraction, kita cari di script ya. Oke, sudah ketemu. Kita tinggal ketik pangkat N. Oke, sudah. Spasi. Kemudian selanjutnya spasi lagi. Kemudian tanda panah, ada keyboard. Nah, baru selanjutnya sama dengan lanjut sigma ya. Nah, kira-kira sigma ini berada di mana? Kita lihat coba di like operator ya. Oke, sigma n ya. Sigma n k sama dengan 0. Kita pilih mana lag operator yang paling cocok dengan rumus yang sudah jadi. Oke, coba kita pilih yang ini ya. Oke, di atas saya isi n, kemudian yang bawah k sama dengan 0. Kemudian selanjutnya di sini ada kurung n k kurung tutup. Oke, kita cari di bracket ya. Tanda kurung. Oke, ini tanda kurungnya. Oke, saya ulang ya. Saya ulang dulu. Sepertinya tidak cocok. Kita cari-cari dulu bracket yang tepat. Oke, ini dia. N
K ya. Selanjutnya X pangkat K ya. X pangkat K kita cari di script lagi. X pangkat K. Kemudian A pangkat N min K. Oke, kita cari lagi di script. A pangkat N. Nah, kita gunakan ini. A pangkat N min K. Oke, kita cek lagi. Oke, sudah sama ya. Nah, kita tadi menggunakan question. Kemudian ada beberapa operator di sini, fraction, script, radikal, integral. Nah, yang bisa kita gunakan sesuai dengan keperluan ya. Jadi sudah disediakan ada bracket, function, aksen, dan lain sebagainya. Oke, kembali ke menu insert, kemudian simbol. Nah, pada menu simbol ini terdapat banyak sekali simbol yang sudah disediakan ya, yang tentu bisa kita gunakan untuk membantu kita dalam membuat sebuah dokumen yang ada kaitannya dengan matematika, kimia, maupun fisika. Baik, untuk fungsi dan menu-menu berikutnya akan saya bahas pada video selanjutnya. Terima kasih.